Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita ketemu di akhir pekan dengan Bung Rocky Gerung. Tapi akhir pekan ini yang akhir pekan yang mendebarkan, bukan buat kita saya kira mendebarkannya, tapi buat rezim Jokowi ya, dinasti Jokowi kan khususnya keluarga besar keluarga Jokowi deh, 5 orang gitu kalau orang banyak nyebutnya. Yes, akhir pekan yang sekaligus akhir kekuasaan Jokowi. Ya, Kira-kira begitu. ya, ya, So, ya. kalau kita proyeksikan peristiwa-peristiwa 2-3 hari ini, itu semua isu itu dimonopoli oleh protes moral, protes Hmm. etik dari kalangan akademisi. Dan itu artinya suara real dari rakyat. Nggak ada lagi itu semacam disogok atau macam-macam. Kan kampus sudah bertahan kira-kira 2 tahun ini berupaya untuk siksa, ada aja guru-guru besar yang merasa masih ragu. Tapi akhirnya ada keputusan bersama di kalangan komunitas yang berpikir bahwa ini rejim ini udah keterlaluan, enough is enough. Kira-kira itu tuh. Dan yang paling mendebarkan adalah semacam boykot 02 yang diucapkan secara lantang oleh para pendidik di Muhammadiyah. Dan itu Ya. mengingatkan kita betapa pikiran-pikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan itu masih membekas. Yang dari awal kita tuntut supaya kekuasaan itu bersih, tetapi tetap dikotori oleh segala macam siasat dari dinasti yang akhir-akhir pekan ini juga akan berakhir. Kira-kira begitu sinopsis berita hari ini. Ya, karena memang betul kemarin UI ya, Bung Rocky yang kita ledek-ledek UI akhirnya juga malah Dewan Guru Besarnya yang melakukan itu dan bahkan menariknya karena mereka itu kan baru selesai memperingati Disnatalis ke-74 jadi pakai apa ya baju kebesaran ya, toga kebesaran mereka semua. Kemudian juga di perguruan-perguruan tinggi lain UNAN dan sebagainya, UNHAS dan terus kemudian hari ini juga UNPAD. Tapi saya kira Anda benar tadi ketika Aliansi Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyah itu secara jelas, secara gamblang bahwa menyatakan bahwa mereka menolak politik dinasti. Itu kan jelas itu ditujukan kepada Prabowo Gibran dan Pak Jokowi begitu. Dan ini nggak main-main. Total jumlah perguruan tinggi mereka itu 171, Bung Rocky, dari 82 universitas, kemudian ada sekolah tinggi, ada akademi dan sebagainya. Itu kan kita bayangkan kalau kemudian jumlah mahasiswanya juga sudah berapa itu. Iya, saya udah datangi separuh dari Oke. dari seluruh perguruan tinggi Muhammadiyah. Dan Hmm. memang dari awal kita mendeteksi kemampuan Muhammadiyah untuk mengakumulasi kemarahan itu, momentumnya datang sekarang tuh. Hmm. Dan bayangkan itu sebetulnya 200 universitas, sekolah tinggi, dan itu kan bukan cuma universitas, ada SMA Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah. Dan itu Hmm. satu satu paket etika yang ditahan-tahan, tapi akhirnya meledak juga kan. Dosen-dosen Muhammadiyah kalau dia berhenti mogok itu artinya IQ Indonesia ini bisa drop 30%. Tetapi mereka tidak menghendaki universitas itu berhenti untuk memberi kritik. Jadi kepastian bahwa kampus sebetulnya secara diam-diam sudah beroposisi dan yang terang-terangan yang Muhammadiyah, UII juga ada Ya. terang-terangan itu menunjukkan bahwa Jokowi tidak punya lagi dukungan moral dan itu bahayanya pemerintah yang kehilangan dukungan moral. Dia mungkin bilang ya kami masih legal iya, tapi kalian tidak legitim lagi itu. Nah poin ini yang selalu kita sebut sebagai keajaiban sejarah yang sebetulnya kita tahu dari awal. Jokowi dulu dielulukan oleh masyarakat sipil karena ingin membangun demokrasi. Ternyata dia meruntuhkan demokrasi. Itu protes pertama pasti datang dari kalangan yang menginginkan negeri ini dihidupkan dengan akal pikiran kan. Jadi Muhammadiyah, seluruh guru besar di Nusantara ini sudah menyatakan sikap tuh. Tinggal Pak Jokowi melayani dengan cara apa? Atau dia mundur karena sebetulnya dihina secara moral itu artinya ya udah mundur aja. Kalau masih dihina secara hukum, secara politik ya Jokowi masih bisa bertahan dengan segala macam siasat. Tapi ini dihina secara moral. Kan terang-terangan dianggap ini presiden nggak bermoral, ini presiden tidak etis tuh. Dan semua hal itu diucapkan di forum guru besar. Ini guru-guru besar yang nggak mau disebut berotak kecil kan. Dan uh, nah bagian-bagian ini yang kita percaya menghidupkan kembali ide tentang republik. Ya, ya. Oke, saya kira kalau Aliansi Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyah secara terbuka ya itu menyatakan menolak politik dinasti. Sementara perguruan tinggi lainnya meskipun tidak menyebut langsung soal itu, tetapi saya kira sebenarnya esensinya sama dan itu saya kira kan kemudian bisa dipahami ya ini dampaknya seperti kita singgung sebelumnya akan terkena pada Prabowo dan dalam hal ini Prabowo Gibran begitu ya, Bung Rocky. Itu beban itu pasti ada Prabowo, bukan pada Gibran. Ya, Prabowo ya. akhirnya mesti membela diri dengan cara yang
sedang dicari-cari oleh tim juru bicaranya. Tapi nggak mungkin tim Prabowo bisa membela diri dari oposisi politik. Tapi ini ya oposisi moral. Jadi apapun yang diucapkan oleh tim Prabowo nanti untuk membela diri, ya, orang akan anggap ya itu pembelaan politis Anda karena Anda disuruh untuk eh, menggandeng seseorang yang secara etik belum layak jadi presiden kan. Jadi ketidaklayakan etik itu nggak mungkin dibantah berdasarkan elektabilitas saja. Mungkin Ya. tim Prabowo akan begitu, tapi elektabilitas kita tinggi. Iya, itu orang nggak peduli itu. Sekali moral itu diajukan sebagai dasar untuk mengkritik kecurangan, itu elektabilitasnya pasti turun. Itu nggak mungkin. Kan nggak mungkin semua orang Indonesia itu hati hati nuraninya itu hitam kan. Tetap justru dalam kehitaman politik, hati nurani itu tumbuh kembali bersih. Ya, ya, ya. Nah, ya, ya ini ya, apa kemarin-kemarin itu nggak dihitung ya oleh Pak Prabowo ya soal ini karena kita tahu kalau kemudian dari berbagai pengakuan Pak Prabowo sendiri juga menyatakan yang meskipun saya kira saya agak ragukan itu termasuk keterangan dari Bahlil bahwa yang menginginkan Gibran sebagai wakilnya Pak Prabowo itu adalah Pak Prabowo bukan Pak Jokowi. Pak Jokowi tadinya nggak setuju. Saya kok nggak percaya itu ya gitu. Saya bukan nggak percaya Pak Prabowo, saya nggak percaya Bahlil. Oh iya, iya. Karena apa fungsi Bahlil di situ kan? Bahlil kan dari awal ada pembenar, pembenar apa yang diinginkan oleh majikannya Hmm, sebagai jongos aja sebetulnya. Kata jongos hmm, itu jangan diartikan secara derogatif. Memang fungsinya sebagai jongos kan itu intinya kan bahasa Indonesia artinya pembantu sebetulnya. hmm, ya, Tetapi kata jongos itu menjadi dangkal karena seorang Bahlil itu dia berupaya untuk membenarkan sesuatu yang di dalam pandangan moral adalah salah kan itu dasarnya kan. ya, ya. Jadi sebetulnya fungsi dari Bahlil dari awal adalah membenarkan apa yang dikatakan Jokowi. Mau Jokowi bilang benar, dia bilang benar. Jokowi bilang salah, dia bilang benar juga. Hmm, Jadi sebetulnya ini cuma speaker doang. Ngapain orang dengar speaker kan? Itu ya. dasarnya. Ya, ya, maksud saya tadi ya, apa nggak dihitung bahwa situasi bisa berbalik semacam ini ya? Hmm. Karena kan sejak awal ya kita tahu mengapa Pak Prabowo ingin menggandeng Gibran itu antara lain ya tentu saja berharap mesin politik dari Pak eh, Jokowi kan, dan Pak Jokowi memang kemudian dengan terang-terangan memperlihatkan itu. Tetapi kan saya kira apa ya akal sehat publik itu kan tidak sesederhana itu, tidak sesederhana pikirannya keluarga Jokowi gitu yang mereka mudah mereka bolak-balikan dan faktanya saya kira sekarang ini menjadi gelombang bahkan air bah ini. Ini Bahlil ini hanya membaca tiap hari itu MOU Hmm. pebisnis modal asing yang nggak pernah masuk juga. Dia nggak pernah baca buku semacam How Democracy Dies itu kan. Ya, ya, Kan ya. itu dasarnya bahwa orang yang berupaya untuk membangun demokrasi sebetulnya di baliknya itu ada kepalsuan hanya untuk memberi tadi mirror and smoke itu bahwa seolah-olah ini ada demokrasi itu bahwa politik harus ada lembaga pemilu, lembaga partai politik, mahkamah konstitusi. Tapi itu kan etalase. Di balik etalase itu mengalir politik buruk, politik bengis, politik uang segala macam. Nah, Bahlil nggak mungkin membaca buku itu karena dia bagian dari politik buruk. Hmm. Dia akan cari cara aja untuk menerang-nerangkan. Tetapi Bahlil juga satu waktu akan mungkin akan disidang oleh akal sehat bahwa Anda itu nggak cukup punya kapasitas bahkan untuk menerangkan hal yang Anda nggak mengerti. Untuk berbohong pun dia nggak sanggup akhirnya. Ya, ya, ya. Oke, nah ini saya juga membaca ini pernyataan dari Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Ini kan alumnus dari UGM gitu, dan dia menyatakan bahwa itu hanya orang-orang tertentu saja yang mengatasnamakan kampus. Dia paham nggak ya kalau yang disebut sivitas akademika itu memang bukan kampus, itu bahkan termasuk alumnus seperti kita-kita ini juga itu bagian dari sivitas akademika. Ya orang juga akan bilang ya air langga itu lebih baik air mineral daripada air langga tuh. Karena lebih lebih bergizi air mineral. Jadi air langga dia dia bereaksi hal yang dia tahu konyol. Jadi sebetulnya kalau kita poles seluruh pembicaraan minggu ini, memang universitas memutuskan untuk memulai satu politik nilai. Dan itu dia pakai istilah sivitas akademi. Artinya semua orang yang hidup di kawasan pikiran, di kawasan akademi, itulah yang menjadi sumber kritik, sumber utama untuk mempertahankan moralitas demokrasi. Kan itu. Jadi Ya, Erlangga ya apa, kita juga bisa paham bahwa Erlangga terpaksa mesti bicara begitu. Karena dia tahu bahwa komorbidnya itu dikenali oleh Pak Jokowi. Dan sprindik pertama mungkin bisa keluar terhadap Erlangga. ya, ya, ya.
Oke, tapi kalau dengan situasi hari ini ya, di mana kampus-kampus dan masih terus akan terus berjalan, saya kira ini kalau toh kan tadi kampus yang misalnya kampus perguruan tinggi negeri yang tidak segera bergerak, pasti menurut saya juga ini akan jadi semacam olok-olok bahkan di antara para alumni sendiri gitu. Udah terjadi satu gerakan massa yang basisnya adalah alam pikiran tuh. Karena itu keunikan dari ide perguruan tinggi tadi itu akan ditanya, Anda UGM yang mana, yang pro Jokowi apa enggak tuh? Ya, ya, Ya ya. kan kalian sekedar partisan kan. Oh itu Hmm. akan disebut, oh Anda UGM artinya universitas nggak mikir. Kira-kira begitu kan. Jadi akan dibedakan nanti oleh publik Ya. tuh. Ini poin kita selalu adalah sinyal sejarah itu selalu dihasilkan pertama-tama oleh mereka yang bersih melihat politik. Nah, kampus itu pasti bersih melihat politik. Nah, Hmm. kemampuan Jokowi untuk bertahan ya nggak mungkin lagi tuh. Kan sebetulnya dari awal tendensi Jokowi dipermalukan itu udah diberitahu oleh Gilbran, oleh Ya. ketua BEM-nya tuh. Hmm. Dan tentu para guru besar ini konyol kalau mereka Gilbran. Dan suatu cara adalah mencari momentum untuk ikut Gilbran. Jadi sebetulnya gerakan UGM ini adalah gerakan yang dimulai oleh mahasiswa. Dan Ya. selalu begitu, kemampuan mahasiswa untuk bersikap jujur kan jauh lebih cepat daripada refleksi kalangan guru besar. Guru besar mungkin masih menghitung ini demi Hmm. bangsa, demi Hmm. situasi politik global segala macam. Tapi mahasiswa dia nggak peduli. Bahwa dia mau tagih langsung, bayar kami tunai. Bahwa yang kalian dukung itu adalah seorang yang memalukan. Kan itu dasarnya tuh. Jadi Hmm. udah terjadi semacam ya dipermalukan secara publik itu bagi seorang presiden yang justru datang dari kampus tempat dia pertama kali belajar tentang etika. Itu artinya sebaiknya Pak Jokowi masuk kulkas saja supaya nggak kelihatan orang. Ya, ya, ya. Bung Rocky ini kan levelnya masih dipermalukan begitu ya. Tapi kalau dia terus tidak mendengar seruan-seruan semacam ini, nanti bisa jadi dihinakan loh ya. Saya kira, tapi menurut Anda apakah masih punya waktu nih, Bung Rocky? Kita selalu menyisakan ruang semacam itu buat Pak Jokowi. Tentu sebagai makhluk Pancasilais kita Ya, beri semacam mantap ini. second choice itu atau pilihan kedua pada Jokowi atau second chance lah Mhm. harapan kedua tuh Jokowi bisa datang ke publik kasih pidato bahwa saya memang bersalah tapi dia mesti ucapin saya bersalah jangan lagi pakai kalimat diplomatis. Jadi Mhm. sebetulnya kebutuhan kita adalah menagih basis etis terakhir di Jokowi itu dan itu sangat mungkin tidak akan dia lakukan tuh karena dia tahu bahwa ketika dia ucapin itu seluruh reputasi dia selama 9 tahun ini akan kembali ditimbun di gorong-gorong. Jadi Mhm. sebetulnya ini kesalahan yang sejarah kan nggak mungkin memperbaiki kesalahan yang udah betul-betul apa namanya terminal 4 itu udah tingkat kardinal itu. Jadi hasil yang kita pelajari hari ini ya pasti Jokowi akan kehilangan keagungannya, kemuliaannya dan kesempatan dia untuk minta maaf nggak mungkin lagi karena dia sudah memastikan bahwa dinasti dia harus menang tuh. Yang beban sekarang adalah justru pada Pak Prabowo karena Mhm. dia mesti menghadapi kalangan dosen yang tadinya mengeluhkan dia di 2019 kan Ya. dosen-dosen dimobilisasi sebetulnya Mhm. untuk berpihak pada Pak Prabowo. Tapi sekarang harusnya berbalik tuh. Jadi Mhm. kesempatan Pak Prabowo untuk berefleksi pun udah nggak sempat itu. Mungkin Pak Prabowo masih menganggap ya apa yang mesti dia ucapkan di situ bahwa hasil yang dia bayangkan bisa dikendalikan oleh Jokowi ternyata tidak kan. Kan Pak Prabowo mengandalkan kemampuan Jokowi untuk mengendalikan masyarakat sipil tuh. Mhm. Kalau masyarakat politik ya pasti bagi Prabowo gampang. Tapi mengendalikan masyarakat sipil termasuk di dalamnya intinya itu masyarakat kampus itu nggak mungkin. Nggak ada orang pun yang mampu mengendalikan pikiran bebas di kampus. Ya, saya membayangkan betapa debat terakhir nanti ya, besok ya Bung Rocky itu akan jadi beban berat buat Pak Prabowo, apalagi temanya pendidikan, Bung Rocky ya. Kalau misalnya katakanlah Anies cuma menanyakan bagaimana komentar Pak Prabowo tentang aksi-aksi di di kampus-kampus itu yang berkaitan itu saja udah menyulitkan pertanyaan yang tepat, sopan, tapi bakal sulit buat Pak Prabowo untuk menjawabnya. Ya, justru kita ucapkan itu sekarang supaya Pak Prabowo siap-siap dengan Iya. jawaban. Tapi apapun Bocoran lah jawabannya ini ya, itu, bocoran gitu ya Bung Rocky ya. Kisi-kisi iya bocoran buat Prabowo sekaligus timnya. memberitahu Anies sebuah terang-terangan aja bertanya tuh. Karena Ya. soal moral tidak Hmm. mungkin lagi disembunyikan tuh. Jadi Hmm. Prabowo mungkin akan ditanya soal itu dan Hmm. dia mesti bisa menjawab. Tapi kita tahu dia nggak mungkin menjawab tuh. Hmm. Sebab ini adalah pertanyaan yang diumpankan justru untuk Ya, ya, ya. ini jebakan Jebakan. etisnya di situ kan.
Ya, Jadi nanti etik lagi bukan. Ini bukan etis lagi. Ini benar-benar etis ya, ya, pertanyaan itu. ya, Nah, ini ya, kita akan tunggu itu besok ya. Itu debat terakhir, debat ya, yang menentukan nasib moral dari Jokowi sekaligus nasib etis dari Pak Prabowo. ya, ya. Dan jangan jangan meminjam atau mendengar bisikan dari Pak Erlangga karena jawabannya Pak Erlangga itu bakal blunder kalau Pak Prabowo jawabnya seperti Pak Prabowo Pak Erlangga bahwa hanya ini para orang-orang kampus orang tokoh-tokoh perorangan yang meminjam nama kampus gitu. Dan Erlangga akan dicoret sebagai atau bukan dicoret, akan diberi piala Gelar. kedua. Ya, Gelar kedua yaitu pemenang kedua di dalam kompetisi alumni yang paling memalukan. dari UGM ya. Dari UGM. Ya, oke. Jangan lupa kita besok akan siaran langsung juga ya Bung Rocky untuk debat terakhir ya. Jadi jangan lupa terus ikuti di kanal FNN. Ya, Oke. saya akan jadi narasumber tetap di FNN selama debat itu. Jadi teman-teman ikuti pembicaraan saya dengan Harus Bunuh Arif di FNN besok Yes, pada jam oke. yang sama live di FNN channel. Yes. Oke. Terima kasih Bung Rocky. Tetap 0% Bung Rocky. Ya. Yes.